Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mutiara Ferenisa dengan NIM 253301803050, mahasiswa PGPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Majalengka. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Cibuntu 02 dengan materi rantai makanan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Oleh Pika. Siap, berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya. Putri, hadirah. Angel, hadirah. Ara, hadirah. Ayesa, hadirah. Dena, hadirah. Fatima Anis, hadirah. Hilya Nazira, hadirah. Hilyatul, hadirah. Luna, hadirah. Muhammad Faiz Arkan, hadirah. Napisa, hadirah. Nur Hafijo, hadirah. Rifda, hadirah. Tika, hadirah. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Oh
Ibu bakal menayangkan video. Perhatikan ya ke depan ya. Kelihatan tidak? Ya. Hai, aku Niki, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sebelum waktunya aku makan siang, jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Barusan kalian sudah lihat videonya. Apa yang kalian dapat simpulkan dalam video tersebut? Coba ibu mau minta Dena untuk menyimpulkannya apa? Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu produsen dan konsumen. Tumbuhan adalah produsen, mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Iya, setiap makhluk hidup itu memiliki perannya masing-masing, yaitu produsen dan konsumen. Tumbuhan adalah produsen, mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah termasuk konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen yang makan tumbuhan itu disebut apa, Luna? Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kucing, dan kambing. Iya, konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Contohnya itu seperti sapi, kucing, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut apa? Lihat tuh. Disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Iya, contohnya itu seperti kucing, ular, dan harimau. Konsumen yang memakan tumbuhan dan hewan disebut apa? Nafisa. Konsumen yang memakan tumbuhan dan hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Ya, konsumen yang memakan tumbuhan dan hewan yaitu disebut omnivora, seperti anjing dan manusia. Kalian sudah paham? Sudah. Baik.
primer ini diantaranya adalah hewan herbivora. Selanjutnya konsumen 2, yaitu organisme yang menduduki tingkat tropik kedua, disebut juga sebagai konsumen sekunder dan diduduki oleh hewan pemakan daging, yaitu karnivora. Nah, setelah itu konsumen puncak pada organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi ini adalah konsumen puncak. Selanjutnya ada decomposer. Decomposer yaitu bakteri dan jamur merupakan contoh decomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh decomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dimakan suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Di sini ada contohnya rantai makanan ekosistem laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya itu fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Di sini produsennya yaitu fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton lagi dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan sedang. Ikan sedang dimakan lagi oleh ikan besar. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memaksa lebih dari satu jenis hewan. Sudah paham yang Ibu jelaskan? Sudah. Coba Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Iya, pintar. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Coba Putri, apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Ya, produsen adalah penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Konsumen, apa yang dimaksud dengan konsumen? Anis? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Ya, konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Decomposer apa, Angel? Decomposer adalah makhluk hidup pengurai sisa-sisa hewan tumbuhan. Ya, decomposer adalah makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. Coba Ibu mau bertanya kepada Hilyatul, sebutkan contoh ekosistem sawah. Rantai makanan ekosistem sawah, tumbuhan dimakan oleh kupu-kupu, kupu-kupu dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh hewan, hewan mati menjadi pengurang. Ya, pintar, sudah paham ya, ya. Coba kalau ekosistem laut apa, Hafijo? Rantai makanan ekosistem plankton dimakan untuk plankton. Plankton dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besar. Ya, pintar, berarti kalian sudah pada paham ya tentang rantai makanan tersebut. Biar kita makin semangat, nanti kita nyanyi lagu rantai makanan dulu. Sekarang ya. 1, 2, 3. Mana di mana pagi-pagi saya
Setiap kelompok bekerja ya, bekerja sama. Ya, siapkan barang-barangnya. Taruh di depan. Dapat kerja, ayo boleh. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya ke ibu. Boleh. Siapin minumnya. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan ya ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem sawah. Perkenalkan, nama saya Dena. Saya Anis. Saya Nafisa. Saya Ala. Saya Lia. Di sini ada padi yang berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen 1. Belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen 2. Katak dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen 3. Ular dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen 4. Elang mati menjadi pengorek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan ada beberapa sebagai produsen, Silakan selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rantai makanan sistem laut. Perkenalkan, nama saya Tika. Tangan untuk semuanya. Sekarang, Ibu, ada soal evaluasi. Mohon diperhatikan ke depan semuanya. Ini bentuknya adalah teka-teki silang. Ada 10 soal. Nanti sama anak-anak diisikan dalam kotak yang kosong. Ada yang mendatang dan ada yang menurun. Dikerjakannya secara individu.